Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Yes. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Thank you Jesus. Kebenaran yang membawa hidupku, katakan bersinar, bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu, bawa kemuliaan-Mu Tuhan. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Oh, Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu yang menjadikan hidupku. Katakan bersinar, bersinar terang, Bawa kemuliaan-Mu. bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat,
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari yang indah Tuhan berikan bagi kami untuk kami bisa beribadah kepada Engkau ya Bapa. Dan kami hari ini berkumpul memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Agar apa yang disampaikan memang merupakan isi hati Tuhan bagi seluruh jemaat di tempat ini. Kami siapkan hati dan pikiran kami buka hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan. Untuk mengajar kami, mengkoreksi kami, memperbaiki setiap sifat, attitude, karakter kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita masih melanjutkan apa yang menjadi tema dalam sepekan ini, yakni supaya hidup kita living on purpose atau hidup dalam tujuan. Untuk supaya kita dapat mencapai hidup di dalam tujuan, kita perlu mengenali siapa diri kita. Oleh karena itu di minggu yang kedua ini, tema kita adalah siapakah Anda sebenarnya? Who are you really? Pertanyaan ini kalau ditanyakan kepada Anda, kepada semua kita di tempat ini, siapakah diri Anda yang sesungguhnya? Kalau hari ini saya bertanya kepada Bapak Ibu, siapakah diri Anda? Apakah yang menjadi jawaban Bapak Ibu? Biasanya orang akan menjawab dengan namanya. Siapakah diri Anda? Nama saya Sandro. Tetapi apakah benar diri Anda itu Sandro? Karena ada pepatah bilang, apalah arti sebuah nama? Apakah kalau namanya seseorang Sabar, ketika diganti dengan namanya Makmur, akankah hidupnya berubah menjadi makmur? Belum tentu. Oleh karena itu nama itu tidaklah berpengaruh pada diri seseorang. Betul? Ada orang yang namanya Selamat, tapi nggak selamat juga terus. Ada juga akan mengalami masalah. Biasanya kalau ditanya siapakah diri Anda yang sesungguhnya, mungkin Anda akan menjawab, saya seorang guru, saya seorang pendeta, atau saya seorang pengusaha, atau saya seorang ibu rumah tangga, bla 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 dan lain sebagainya. Tapi benarkah diri Anda itu? Bagaimana jika profesi itu berubah? Apakah diri Anda berubah? Saya adalah seorang manajer di perusahaan. Tetapi benarkah diri Anda itu? Bagaimana jika suatu hari Anda tidak lagi menjadi seorang manajer? Apakah diri Anda mengalami perubahan? Mak, filosofis sekali pertanyaannya ya saudara. Tapi ini penting. Nah yang kemudian, kalau saya bilang, kalau Anda berkata saya adalah seorang suami, atau saya adalah seorang istri, atau saya adalah seorang single, apakah diri Anda seperti itu? Apakah itu diri Anda? Bagaimana kalau suatu ketika Tuhan izinkan Anda tidak lagi seorang yang sudah bersuami ataupun seorang yang beristri? Apakah masih diri Anda yang sesungguhnya? Adalah sangat penting. Siapakah diri Anda? Apakah diri Anda hanya ditentukan oleh karena nama Anda? Hanya karena profesi Anda? Atau karena hanya status Anda? Bagaimana bila ini semua mengalami perubahan dalam hidupmu? Apakah tetap Anda menjadi diri Anda yang sesungguhnya? Ataukah karena ini mengalami perubahan Anda kehilangan siapa diri Anda yang sesungguhnya? Adalah sangat penting untuk mengenal siapakah diri Anda. Dan untuk apa saudara berada di dunia. Itu yang perlu kita cari tahu. Siapakah diri Anda? Dan untuk apa
saudara berada di dunia. Sebagaimana banyak orang tidak mengetahui siapa dirinya, demikian juga banyak orang yang tidak tahu mengapa dia ada di dunia ini. Padahal jawaban terhadap kedua pertanyaan tadi, yaitu siapa diri Anda dan mengapa Anda ada di dunia, itu sangatlah penting. Sebab hanya bila saudara dapat menjawabnya dengan tepat, siapakah diri Anda yang sesungguhnya, barulah keberadaan saudara di dunia ini akan bermakna dan tidak sia-sia. Nah, untuk menjawab pertanyaan siapakah diri Anda dan mengapa Anda ada di dunia ini, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Di sana Rasul Paulus memberitahukan siapakah diri kita dan mengapa kita hadir di dunia ini, atau apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah. Katakan bersama dengan saya, buatan Allah. Siapa Anda? Buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, di dalam terjemahan yang lain, di dalam New Living Translation dikatakan, for we are God masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. Yang kalau diterjemahkan, terjemahan ini dalam bahasa Indonesia adalah, karena kita ini adalah karya agung dari Allah. Katakan bersama dengan saya, karya agung dari Allah. Karya agung dari Allah. Dia telah menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus, agar kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang telah Ia rencanakan bagi kita jauh sebelumnya. Nah, di ayat ini Rasul Paulus memberikan penjelasan kepada jemaat di Efesus bahwa hakikat atau keberadaan daripada orang percaya itu adalah bahwa orang percaya adalah karya agung Allah dan memiliki tujuan, yaitu untuk apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, berdasarkan ayat ini Bapak Ibu, kita akan berusaha untuk menemukan apakah yang menjadi jawaban dari pertanyaan siapakah diri kita dan apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama, hakikat daripada keberadaan kita di dunia ini, yang pertama bahwa kita adalah karya agung dari Allah. Anda itu bukan karena nama Anda itu bukan karena profesi Anda itu bukan karena status Anda itu adalah karena Anda adalah karya agung dari Allah. Sehingga nama Anda berubah, Anda tidak perlu kecewa. Sehingga pekerjaan profesi Anda mengalami perubahan, Anda tidak merasa kecewa. Sehingga kalau status Anda berubah, Anda tidak mengalami kekecewaan. Kenapa? Karena Anda sesungguhnya tidaklah ditentukan oleh karena nama, profesi maupun status Anda. Tetapi Anda adalah karya agung dari Allah. Di sana dikatakan bahwa dalam New Living Translation, for we are God masterpiece. Saudara tahu nggak masterpiece? Dulu kalau di STTP itu ada musik ya, masterpiece dari Ahmad Dhani, masterpiece dari ST12 dan lain sebagainya. Ada acara masterpiece gitu. Nah, di sana apa itu masterpiece? Masterpiece itu adalah biasanya karya utama atau karya agung dari seorang seniman. Sehingga itu yang paling ultimate, yang paling utama. Kalau saudara berjalan ke museum, ya, mungkin saudara akan melihat karya seni masterpiece
daripada seniman-seniman yang memang hebat. Nah, kalau orang melihat gambar ini, orang langsung tahu ini merupakan masterpiece atau karya lukis yang sangat luar biasa dari seorang yang bernama Leonardo da Vinci. Siapa yang nggak kenal Leonardo da Vinci? Tapi mungkin di sini banyak yang nggak kenal ya. Kalau dia seorang seniman pasti tahu Leonardo da Vinci. Kenapa? Karena ini seniman yang sangat-sangat luar biasa. Dan lukisan ini adalah yang diberi nama lukisan Mona Lisa. Sebuah karya masterpiece dari seorang yang bernama Leonardo da Vinci. Seorang seniman yang pada waktu itu adalah seniman yang terbesar pada zaman Renaissance. Salah satu yang terbesar. Nah, lukisan ini atau masterpiece ini Bapak Ibu, ini sedemikian berharganya Bapak Ibu. Bahkan bisa dihargai dengan nilai yang luar biasa kalau masterpiece atau karya seni dari seorang seniman. Sebagai contoh pembanding ya saudara, lukisan daripada yang bersangkutan juga Leonardo da Vinci yang berjudul Salvator Mundi atau Sang Juru Selamat ya. Lukisan tersebut masterpiece karya daripada Leonardo da Vinci ini, tahu saudara dihargai berapa? Pada tahun 2017 dibeli oleh Pangeran Arab Saudi, masterpiece karya agung daripada Leonardo da Vinci ini dibeli seharga 450 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2017. Tadi saya hitung kursnya. Kalau dikurskan Indonesia 450 juta dolar di tahun 2017, kalau kita ubah konversi di tahun 2022 itu sama dengan 6 triliun 700 sekian miliar. Beli kerupuk tenggelam tebing tinggi, tenggelam blas sampai ke Kampung Paya Kapar, mau kemana pun tenggelam. 6 triliun. Lukisan yang hanya berapa meter kali berapa, mungkin sentimeter kali berapa sentimeter tersebut dihargai 450 juta dolar, dibeli oleh Pangeran Arab Saudi. Sedemikian mahalnya masterpiece karya agung daripada seorang yang bernama Leonardo da Vinci. 450 juta dolar ya, bangun 1000 kompleks mewah megah dapat di tebing tinggi. Mungkin lebih saudara. Demikian juga saudara, kita ini juga merupakan karya Allah yang luar biasa. Kita merupakan karya Allah yang sangat bernilai Bapak Ibu. Sebagaimana yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat 10 tadi, bahwa kita ini adalah apa? Buatan Allah. Di dalam New Living Translation dikatakan we are God masterpiece. Kita ini adalah karya agungnya Tuhan. Kita ini adalah berharga saudara, kita ini bernilai. Amin. Kita ini adalah karya agung dari Allah. Nah saudara perlu ketahui, kata buatan atau karya agung itu dalam bahasa Yunani adalah poema, yang di sana artinya adalah merupakan hasil karya dari seorang pribadi yang cakap. Nah Bapak Ibu perlu ketahui, nilai sebuah karya seni sangatlah tergantung kepada pribadi yang menghasilkannya. Tentu kalau saya pada hari ini melukis, sebagus apapun masterpiece saya, tentu tidaklah sebanding dengan masterpiece atau karya agung daripada seorang yang bernama Leonardo da Vinci. Itu sudah pasti, tidak akan mungkin bisa dibantah, betul? Tetapi saya nggak perlu kecil hati. Mengapa saya tidak perlu berkecil hati? Karena saya ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Amin. Bukankah Tuhan yang menciptakan Leonardo da Vinci? Bukankah Tuhan yang menciptakan alam semesta? Amin. Anda tidak perlu merasa rendah hati. Karena Anda ini adalah karya agung dari Allah. Anda inilah masterpiece, suatu hal yang sangat menilai, sangat berharga, sangat bernilai, sangat berharga. Oleh karena itu, kalau pertanyaan hari ini diajukan kepada Anda, siapakah Anda yang sebenarnya?
Siapakah Anda yang sesungguhnya? Bukan karena ditentukan oleh nama Anda, bukan karena ditentukan oleh profesi Anda, bukan karena ditentukan oleh status Anda. Kalau ada pertanyaan siapakah diri Anda yang sesungguhnya? Ini adalah jawabannya. Saya adalah hasil karya yang agung dari Allah. Itu diri Anda yang sesungguhnya. Itulah diri Anda yang sesungguhnya. Bukan karena nama Anda, bukan karena profesi Anda, bukan karena statusnya. Anda itu adalah karya seninya Tuhan yang merupakan karya yang agung, masterpiece, karya yang bernilai dan karya yang sangat berharga. Amin. Sehingga dari latar belakang apapun saudara, entah mau itu dari latar belakang yang miskin, latar belakang yang kaya, tidak berpengaruh dalam hidup Anda. Amin. Karena diri Anda yang sesungguhnya bukan karena itu semua, tapi karena apa? Anda adalah karya agung dari Allah. Amin. Sehingga engkau jangan berkecil hati, I'm nobody, tidak, tapi adalah I'm somebody, saya adalah seseorang yang berharga. Bukan Anda berkata, siapalah saya ini bukan apa-apa. No, engkau masterpiece-nya Tuhan, engkau karya agungnya Tuhan. Amin. Jangan ditentukan oleh karena profesimu, jangan ditentukan oleh karena latar belakangmu, jangan ditentukan oleh karena keadaan keluargamu, tapi engkau harus ingat bahwa engkau adalah masterpiece-nya Tuhan, karya agungnya Tuhan. We are God masterpiece, karya Allah yang luar biasa. Karya agung Allah yang luar biasa. Amin. 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 Nah, yang kedua, hakikat dari keberadaan kita. Siapakah Anda sesungguhnya? Bahwa yang kedua adalah kita diciptakan menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Hakikat dari keberadaan kita di dunia ini adalah yang kedua, kita diciptakan menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Nah, memang manusia diciptakan itu pada awal mulanya adalah sesuatu hal yang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Akan tetapi, saya katakan, akan tetapi, kalau kita membaca di dalam Kejadian yang ketiga, rancangan Allah yang mulia bagi manusia itu menjadi berbeda. Kenapa? Karena kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga, manusia jatuh dalam dosa. Haleluya. Manusia jatuh dalam dosa. Sehingga tadi manusia yang merupakan karya agung Allah, sekarang oleh karena manusia jatuh di dalam dosa, maka berakibat kepada rusaknya relasi Allah dengan manusia. Rusaknya relasi Allah dengan manusia itu menyebabkan manusia akan menuju kebinasaan. Bukan hanya kebinasaan, tapi rusaknya relasi Allah dengan manusia itu menyebabkan rusaknya relasi manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dan dengan alam sekitar. Itu berpengaruh kepada semua hal. Nah, kalau kita membaca di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, karena manusia udah terpisah dari Allah oleh karena dosa, maka segala upaya manusia untuk menyelamatkan dirinya adalah sia-sia. Karena sebaik apapun manusia, manusia itu kain yang kotor. Amin. Sebaik-baiknya apa manusia, tak bisa kau sogok Tuhan, bos. Makanya dalam orang Kristen gak ada istilah menyogok. Baik-baik gimana pun kau, seberapalah kebaikanmu dibandingkan dosamu. Mari berani yakin lebih banyak berbuat baik daripada berbuat dosa dalam hidup ini. Tetapi kalau kita membaca dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, sekalipun usaha manusia untuk kembali membangun relasi yang baik dengan Allah itu tidak bisa, karena upaya manusia itu pasti sia-sia. Karena itu kalau kita baca di dalam Efesus 2 ayat 8 kan dibilang, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil
usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, waktu manusia udah jatuh ke dalam dosa, terpisah dari Allah, rusak relasinya dengan Allah, Tuhan itu melalui anugerahnya, dengan anugerahnya yang besar itu, Dia mengirimkan Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Kalau kita menanggapinya dengan iman, itulah kita menerima karunia itu, dan relasi kita dengan Allah dipulihkan. Nah, Charles Colson dalam bukunya How Now Shall We Live, dia jelaskan tentang 4 sejarah atau 4 babak sejarah kemanusiaan. Dia katakan seperti ini, bahwa yang pertama, manusia itu apa? Diciptakan. Itulah Anda karya agungnya Allah. Amin. Yang kedua, manusia jatuh ke dalam dosa. Itulah kita baca di dalam Kejadian yang pasal yang ketiga, bahwa Adam jatuh dalam dosa. Nah, jatuhnya Adam ke dalam dosa membuat hubungannya dengan Allah terpisah, rusak. Manusia terancam menuju kepada kebinasaan. Bukan hanya itu, relasinya juga antara manusia dengan manusia rusak. Kenapa? Karena ketika sudah ada dalam dosa, jatuh dalam dosa, Adam mempersalahkan Hawa, Hawa mempersalahkan yang ini, semua saling menyalahkan, rusak hubungan. Begitu juga dengan alam yang sekitar. Akan tetapi anugerah ada dalam Kristus Yesus, itulah yang memberikan apa? Redemption, penebusan. Anda yang harusnya berdosa, harusnya dihukum mati menuju kebinasaan, tetapi oleh karena anugerah Kristus, dosa Anda ditebus, dosa Anda dibayar. Dengan apa? Dengan darah Kristus di kayu salib. Penebusan itu sangat penting, saudara. Tanpa penebusan, orang Kristen tidak akan pernah masuk yang namanya ke dalam ke rumah Bapa. Kenapa? Karena kalau tidak ada Kristus Yesus yang hadir dan mati di kayu salib, membayar setiap dosamu, maka upaya apapun yang engkau lakukan untuk mencapai Tuhan itu sia-sia. Saya ulangi, usaha apapun yang engkau lakukan untuk mencapai Tuhan itu sia-sia, tanpa pengorbanan darah Yesus Kristus. Karena ada penebusan, karena Yesus Kristus telah mati di kayu salib, makanya ada apa? Pemulihan. Makanya dibilang, siapa yang ada dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Amin. Anda adalah ciptaan yang baru oleh karena apa? Kristus Yesus. Tanpa Kristus Yesus, Anda adalah karya agung Allah yang telah masuk jatuh dalam kebinasaan. Tetapi penebusan Yesus Kristus di kayu salib, itu yang membuat Anda pulih kembali menjadi karya agungnya Tuhan. Kuncinya adalah di penebusan dan pemulihan melalui Yesus Kristus. Kalau tidak, Anda hanya sampai kepada penciptaan dan kejatuhan. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 2 ayat 10. Dikatakan apa? He has created us anew in Christ Jesus. Yang artinya Dia telah menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus. Tanpa penebusan, tanpa pemulihan yang dari Yesus Kristus, maka kita tidak akan pernah menjadi ciptaan yang baru. Oleh karena itu, kalau ditanya kepada Anda, siapakah Anda sesungguhnya? Anda akan menjawab, saya adalah hasil karya yang agung dari Allah yang apa? Telah rusak oleh dosa. Telah rusak oleh dosa. Namun oleh karena anugerah Allah apa? Telah diciptakan kembali. Katakan bersama saya, telah diciptakan kembali. Dan menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Itulah diri Anda yang sesungguhnya sekarang. Dan yang ketiga, hakikat dari keberadaan kita di dunia ini. Kita ada di dunia ini untuk apa? Melakukan pekerjaan yang, siapa diri Anda? Anda adalah karya agungnya Allah yang telah dipulihkan, yang telah diciptakan menjadi ciptaan yang baru dalam Yesus Kristus. Apa tujuan Anda? Tujuan Anda adalah apa? Untuk melakukan
pekerjaan yang baik. Itulah tujuan Anda ada dalam dunia ini. Itulah maksud daripada karya Allah bagi diri Anda. Apa tujuan Anda di dalam hidup di dalam dunia ini? Untuk mau jadi kaya, Pak. Habis sudah kaya mau senang-senang, habis itu mati. Anda salah, bos. Bukan tujuannya, bukan untuk itu Anda diciptakan, bos. Apa, Pak? Saya pokoknya mau punya anak, Pak. Mau punya anak sekian-sekian, habis itu saya mati dikubur, udah selesai. Anda salah tujuan, bos. Bukan itu tujuan Anda. Anda itu adalah karya agungnya Allah. Ciptaannya Allah, masterpiece Allah. Untuk apa? Punya tujuan. Untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Itu tujuannya, sesederhana itu, saudara. Seperti yang dikatakan di sana, for we are God masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus. Apa? So we can do the good things He planned for us long ago. Dia telah menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus. Agar apa? Kita dapat apa? Melakukan. Kok kurang semangat melakukan apa, saudara? Kurang semangat melakukan apa, saudara? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kalau nggak mau melakukan ini, pindah ke depan. Karena tujuan Anda diciptakan bukan untuk yang lain, untuk ini. Anda menjadi pengikut Kristus, ini tujuannya. Untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik yang telah Ia rencanakan bagi kita jauh sebelumnya. Artinya Tuhan itu punya rencana bagi setiap orang percaya. Rencana yaitu apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Saudara, apa itu pekerjaan-pekerjaan yang baik, Pak? Pekerjaan yang baik itu ya, Pak, datang ke gereja, beribadah, baca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan. Apakah itu saja pekerjaan yang baik? Anda keliru kalau hanya pekerjaan yang baik, hanya memuji Tuhan, berdoa, beribadah, apalagi baca firman Tuhan. Pekerjaan yang baik bukan hanya itu, saudara. Itu tentu pekerjaan yang baik, saudara. Tetapi pekerjaan yang baik itu adalah bagaimana di dalam seluruh aktivitasmu, entah itu di pekerjaan, entah itu di keluarga, entah itu di lingkungan, entah dimanapun engkau berada, engkau melakukan hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu tujuannya. Jadi bukan karena pekerjaan yang baik, karena saya ke gereja, Pak. Oh, Anda salah. Anda terlalu menyederhanakan maksud dari pekerjaan yang baik kalau hanya cuma berdoa, beribadah, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Itu tentu saja pekerjaan yang baik. Tetapi yang dimaksudkan di ayat ini pekerjaan-pekerjaan yang baik adalah bagaimana di seluruh aktivitasmu, di semua aktivitasmu melakukan yang baik. Bukan di gereja kau baik kali memuji Tuhan, pulang ke rumah kau tampari istrimu, kau pukuli istrimu, kau caci maki istrimu. Bukan karena melakukan pekerjaan yang baik, karena engkau sudah beribadah memuji-muji nama Tuhan. Tiba di pekerjaan engkau menipu, engkau korupsi. Bukan melakukan pekerjaan yang baik. Kalau engkau berlakukan ibadah kamu luar biasa hari ini, hari Minggu memuji-muji nama Tuhan. Pulang dari tempat ini, kau tipu temanmu. Halo. Melakukan pekerjaan yang baik itu di seluruh aktivitas. Amin. Di pekerjaan, di lingkungan, dimanapun kita berada, kita melakukan pekerjaan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan disederhanakan melakukan pekerjaan yang baik hanya cuma memuji-muji nama Tuhan, hanya beribadah saja, hanya berdoa saja. Tentu itu pekerjaan yang baik. Tapi yang dimaksudkan di ayat ini adalah melakukan pekerjaan yang baik di semua hal kehidupan. Amin. Amin. Kok lemas? Amin. Itu, saudara. Sehingga ini tepat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah apa? Dengan segenap hatimu seperti
untuk Tuhan dan bukan untuk amin. Kalau engkau mau melakukan sesuatu, mau tipu-tipu, kira-kira Tuhan berkenan nggak melakukan tipu-tipu gini? Oh, katanya apapun yang dikerjakan itu perbuatlah seperti untuk Tuhan. Tuhan tentu nggak senang kalau pekerjaan menipu-nipu gini. Nggak maulah saya kerjakan. Amin. Kalau di rumah tangga udah mau mulai keluar kalimat-kalimat satwa-satwa itu, apapun yang kau lakukan perbuatlah seperti segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kira-kira kalau ngomongin begini satwa-satwa ini, Tuhan senang nggak ya? Enggak, berarti jangan saya kerjakan. Amin. Amin. Itulah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, saudara. Perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan ini, maka apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita, masterpiece-nya ini akan menjadi suatu kemuliaan bagi dirinya. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Orang akan melihat kehidupan kita menjadi kehidupan yang bermakna. Kehidupan apa? Yang berdampak. Kehidupan apa? Kehidupan yang positif. Jangan melalui kehidupan kita, orang yang tadinya percaya kepada Tuhan menjadi tidak percaya oleh karena kehidupan kita. Jangan yang tadinya melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan, terbalik melalui kehidupan kita nama Tuhan dicemooh. Jangan karena melalui kehidupan kita harusnya orang makin mengikut Tuhan, tetapi karena kehidupan kita orang tersebut malah semakin menjauh daripada Tuhan. Maka kita menjadi karya agung dari Allah yang dalam tanda kutip gagal melakukan apa yang menjadi tujuan rancangan Tuhan bagi kita. Amin. Amin. Nah, penting di sini kita perlu belajar bahwa sesungguhnya hidup ini hanyalah kehidupan manusia di dunia ini sesungguhnya tidak lebih dari sekedar satu garis penghubung. Kalau saudara sering pernah ke kuburan? Yang pernah ke kuburan lambaikan tangan. Pernah lihat ke kuburan? Ya nggak pernah, nanti saya tunjukkan. Kalau saudara pernah lihat, di sana ditulis lahir, meninggal. Biasanya tak tulis apa? Angka sekian, lalu ada apa? Garis penghubung, tanggal lahir, garis penghubung, tanggal kematian. Nah, sesungguhnya garis penghubung mencerminkan garis penghubungnya tadi itu antara lahir sampai dengan mati itu mencerminkan seluruh apa? Kehidupan kita dari sejak lahir sampai kita meninggal dunia. Sesungguhnya hidup Anda itulah garis penghubung tadi antara lahir sampai dengan mati. Itu life is just a dash. Kalau saya sebagai contoh, saudara supaya ingat, siapa tahu nanti saya ulang tahun ada yang ngasih hadiah kan, puji Tuhan kan, gitu ya. 10 Desember 1986 garis penghubung. Nggak tahu saya kapan dipanggil Tuhan. Tetapi hidup saya adalah hanya sekedar satu garis penghubung ini. Sehingga ketika nanti waktu dipanggil Tuhan, apakah garis penghubung yang cuma ini orang mengenal saya sebagai pribadi yang bermanfaat hidupnya? Orang mengenal saya sebagai pribadi yang memberikan hal yang positif, atau justru tanda penghubung sini dikenal orang sebagai apa? Di masa hidupnya suatu celaan, di masa hidupnya menjadi suatu cemooh, di masa hidupnya tidak memberikan dampak apa-apa. Hidup kita hanya satu garis penghubung ini saja. Itulah kehidupan kita. Satu garis penghubung tersebut. Apakah kehidupan kita menjadi kehidupan yang bermakna? Saya kemarin ngobrol sama om saya ustadz di sana. Dia bilang, Pak Pendeta, hidup kita ini seperti terminal aja Pak Pendeta. Kita sekarang lagi berada di terminal Pak Pendeta, katanya. Bus kita sebentar lagi menujunya kepada kematian, katanya.
mumpung masih di terminal ini kita nikmatilah katanya. Ya hidup Anda ingat berakhir bos, berakhir. Tinggal menunggu aja tanda penghubungnya ini di makam saudara. Sampai kapan? Apakah hidup Anda jadi hidup yang punya tujuan seperti yang Tuhan mau dalam Efesus 2 ayat 10, atau hidup Anda menjadi hidup yang sia-sia, hidup yang tidak bermakna, hidup yang hanya sekedar lewat, hidup yang tidak memberikan dampak apapun? Kalau kita tahu siapa diri kita dan kita tahu apa yang menjadi tujuan dalam hidup kita, maka garis penghubung tersebut akan dikenal orang, akan diingat orang. Luar biasa pribadi yang sudah meninggal ini. Amin. 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 Siapakah diri Anda yang sebenarnya? Bagaimana jika nama Anda dilucuti? Siapa diri Anda? Jika profesi Anda dilucuti, siapa Anda? Film tadi mengajarkan kepada kita, kalau kita menemukan jati diri kita di dalam Kristus Yesus, tidak ada yang membuat kita frustrasi. Amin. Karena jati diri kita tidak ditentukan oleh itu semua. Tapi kalau kita tahu siapa diri kita yang sesungguhnya, bahwa kita ini merupakan ciptaan Allah, karya agungnya Allah, untuk melakukan tujuan-tujuan yang baik, tak ada hal yang membuat kita hidup dalam dunia ini menjadi frustrasi. Amin. Sayangnya seringkali siapa diri kita lekatkan hanya pada sebuah nama. Siapa diri kita lekatkan pada sebuah pekerjaan profesi. Siapa diri kita lekatkan pada hanya status. Dan ketika semua itu berubah, jati diri kita pun mengalami perubahan. Halo, siapa diri Anda yang sesungguhnya? Jangan ditentukan oleh hal-hal yang seperti itu, tetapi jati diri Anda ditentukan oleh siapa yang menciptakan engkau. Amin. John Harrison film tadi, dia frustrasi. Kenapa dia sedang membangun timnya, tiba-tiba oleh karena suatu keadaan timnya semua hilang, dia jadi stres, frustasi. Karena apa? Dia lekatkan dirinya pada pekerjaan itu. Tetapi ketika pekerjaan itu mengalami perubahan, tim yang dia mau latih nggak ada satu orang pun, dia stres. Orang yang sakit tadi mengingatkan, kalau engkau tahu, engkau menemukan jati dirimu dalam Tuhan, bukan karena pekerjaan, engkau tidak perlu frustrasi. Amin. Kalau di filmnya dilanjutkan, akhirnya dia mengubah paradigmanya dari yang kehidupannya akhirnya frustrasi, dia pulang ke rumah, dia peluk istrinya, dia peluk anaknya, dia terima semua keadaan yang terjadi dalam hidupnya. Itu dia dapat melakukan pekerjaan yang baik. Amin. Amin. Siapa diri Anda? Siapa diri Anda? Siapakah diri Anda yang sebenarnya? Masterpiece-nya Tuhan. Anda punya tujuan dalam dunia ini? Untuk apa? Lakukan pekerjaan yang baik. Lakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang memuliakan nama Tuhan. Karena untuk itulah Anda diciptakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Itu yang menjadi tujuan, itulah jati diri kita. Amin. Jangan lekatkan jati dirimu hanya pada karena namamu, si sabar mungkin, si makmur mungkin, atau apalah. Jangan lekatkan siapa dirimu itu kepada pekerjaanmu, karena ingat, pekerjaan apapun yang kau pilih dan kau pegang hari ini suatu saat bisa berubah. Betul? Ada rupanya yang pensiun 80 tahun. Ada rupanya yang pensiun 65 tahun. Ada saya, saudara. Tapi rata-rata pegawai negeri 58, 60 pensiun. Selepas itu Anda mau kemana? Makanya banyak orang kehilangan apa? Manpower syndrome. Dulu bagus pekerjaannya, tiba udah berhenti dari pekerjaan, seteres dia. Dulu pekerjaannya bagus, lancar usahanya, tiba-tiba mengalami perubahan. Ketemu orang pun udah sembunyi-sembunyi pakai topi. Kok dulu ya kan naik mobil
Pak Jero buka kaca ya kan. Supaya apa? Orang lihat bos. Udah gitu bangkrut, pakai topi jalan. Kenapa? Karena dirinya, siapa dirinya ditentukan oleh apa? Karena apa? Profesi tadi, pekerjaan tadi, jabatan tadi. Sehingga ketika hilang, dirinya pun hilang siapa dirinya. Kita perlu menyadari bahwa kita ini buatan Allah. Siapa diri kita? Bukan karena nama, bukan karena pekerjaan, bukan karena status kita. Amin. Diri kita yang sejati adalah kita adalah buatan Allah. Kita adalah masterpiece-nya Tuhan, karya agungnya Tuhan. Untuk apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik bukan hanya beribadah bos, bukan hanya memuji Tuhan bos, bukan hanya ke gereja bos. Tapi pekerjaan yang baik itu adalah di seluruh aspek kehidupan. Di pekerjaan, di rumah tangga, di lingkungan, dimanapun kita berada. Amin. Apapun yang engkau perbuat, perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah tujuan kita. Dengan demikian, hidup kita yang hanya cuma garis penghubung menjadi kehidupan yang bermakna. Amin. Kehidupan kita yang cuma di terminal garis penghubung menjadi kehidupan yang positif. Nama Tuhan, kelewatan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Haleluya, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar. Siapakah diri kami yang sesungguhnya ya Tuhan? Bahwa diri kami yang sesungguhnya bukanlah ditentukan oleh karena nama kami, oleh karena pekerjaan kami, oleh karena jabatan kami, karena status sosial kami. Karena semua itu berubah ya Tuhan, setiap saat bisa saja mengalami perubahan. Tetapi jati diri kami bahwa kami adalah karya agungnya Allah. Kami ini adalah ciptaan Tuhan yang mulia, yang berharga, yang bernilai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami adalah karya agungnya Allah. Ciptaan yang baru oleh karena Kristus Yesus telah menebus dan memulihkan kami. Sehingga kami punya tujuan dalam hidup ini, yakni untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ya Tuhan. Yang pada akhirnya untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk menyenangkan nama Tuhan. Sehingga kehidupan kami yang sekali lewat saja di dunia ini bukanlah kehidupan yang sia-sia ya Tuhan. Melainkan kehidupan yang penuh dengan makna ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Makasih ya Tuhan. Makasih ya Tuhan. Biar kami mengenal siapa jati diri kami yang sebenarnya ya Tuhan. Jati diri kami yang sesungguhnya Allah ciptaan daripada Engkau ya Bapa yang mulia. Makasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau terus hidup dengan tujuan, bukan hidup hanya hasal hidup. Tapi kami mau ingin hidup yang benar-benar hidup. Hidup yang bermakna. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami dalam nama Yesus. Amin.